Gila sih. Akhirnya kita sudah menonton film yang katanya film paling horor 2024. Katanya the best serial killer horror since Silence of the Lamb. Yes. Itu kan Dan film Shit, nomor 1 di Iya, tahun 2024 iya. setelah Despicable Me Iya. 4. Nah, itu itu gak marketing jelas. lucu banget sih. itu gak jelas sih. Itu lucu banget sih, sumpah. Tulisannya Tulisannya yang gede, hashtag nomor hashtag 1. Terus kecil banget. Despicable Me 4. After Despicable Me 4 itu kan perbandingan yang jauh banget dari komedi ke horor. Iya. Terus kenapa ada Tapi tetap Despicable Me 4 ya? diselipin Iya. komedinya ya. Di kolom komentar lucu banget ya. Itu aneh sih, kenapa nggak best horror film aja gitu di Amerika. Ini After Despicable Me 4 tuh. Iya. Mungkin ada jujurnya dan ada ini juga ya. Not worth mentioning sih, tapi Iya. oke lah. Apa yang lu rasain setelah lu habis nonton Longlegs ini? Gue langsung Perasaan lu gimana? cek jantung. Cek Gue jantung sih ya. dulu. Lumayan bikin stres lah ya. Gue tuh harus cek jantung sama cek kuping karena lumayan berisik di filmnya. Menurut gue yang paling bener banget di highlight ya sound design-nya sih. Betul. Sound design horornya tuh wah gila banget sih. Gue nonton di Dolby ya. Iya, gue juga Nonton di Dolby Atmos. Tuh, Wah mantep. mantep banget, berasa banget sih soundnya, musiknya, terus Kan- ya scoringnya itu dapat banget sih buat bikin pondasi horror movie. Iya. Itu kan pasti nomor 1 sound gak sih, di luar dari visual horornya apa? Kayak ada orkestra gitu loh, Iya, ngerasain nggak? bener. Yang pas baru mulai kan merah. Hmm. Tahu-tahu dia ada naik mobil terus ada suara itu tuh menggelisahkan bahasanya. Bener. Ya film Longlegs ini disutradarain sama Osgood Perkins. Writer dan direktur kalau nggak salah. Iya. Dan dibintangin sama Nicolas Cage Yes, sebagai Nicolas Cage. Longlegs sih, sebagai apa ya? Orang creepy-nya. Villainnya mungkin ya? Iya, jatuhnya dia villain utama. Iya, karakter utama ya. Antagonisnya. Sama ceweknya siapa? Si Lee. Maika Monroe namanya. Maika Monroe, bener. Maika Monroe meranin sebagai Lee, sebagai seorang detektif muda cewek yang dapat kasus untuk ibarat kata ini detektif lagi naik daunnya nih, lagi Iya. dia kan di awal kan dikasih lihat tuh apa namanya, dia habis menyelesaikan kasus. Yes. Terus wah ini naik daun, akhirnya dikasih nih gue kasih kasus Longlegs nih, serial killer yang lu harus pecahin ya kan. Ini naik levelnya banget sih. Yang awalnya Iya. biasa-biasa aja, total langsung pembunuh berantai. Langsung naikin pembunuh berantai. Oke, kita bahas plot cerita dulu deh. Menurut lo gimana? Gue sih agak suka di uniknya penceritaannya itu. Jadi kan ini alurnya maju mundur ya, Aha. ya kan? Nah, di situ tuh kita kayak film kayak Oppenheimer lah. Kalau Oppenheimer kan masa depannya warna hitam, Enggak. masa lalunya warna-warni. Enggak juga. Nah, jadi Oppenheimer kan ini. Itu bukan masalah waktu yang hitam putih, tapi POV kan. iya sih. Ya tapi kan Latarnya. ya intinya alurnya maju mundur ya. Ya, terus alurnya maju mundur. Nah, kalau di Lex tuh untuk yang maju, dia layarnya yang lebar. Modern. Sedangkan yang di masa lalu itu yang 3:4. 4:3. 4:3. Yang kotak itulah. Iya, kotak itu. Itu- Itu treatment yang oke ya. Itu kan oke. Jadi kita bisa ngebedain kapan maju, kapan mundur. Dan itu Benar. ngebantu kita memahami ceritanya sih. Terus nah yang gue suka dari film ini adalah kalau lu sadar Longlegs ini banyak ngasih ton film warnanya ya. Ton keseluruhan filmnya tuh kayak horor-horor klasik kalau yang gue lihat sih. Dari sound desainnya, dari set world buildingnya, itu menurut gue klasik-klasik gitu sih. Ya. Sama pengambilan gambarnya. Benar-benar. Lineal space ya. Liminal Space. Oh, liminal space. Liminal Space kalau nggak salah itu kalau lu sadar nanti pas nonton itu Longlegs nih banyak banget ngasih tempat-tempat yang biasanya kayak tempat biasa aja, tempat kayak di pinggir jalan, terus juga rumah kita sendiri. Ya. Tapi Tapi itu bagus. kosong banget. Terus kayak terlihat creepy, terlihat horor, makanya sering banget ngasih white shot udah. Ya. Jarang banget kalau horor-horor modern sekarang kan kebanyakan mungkin medium shot mulu ya. Karena tadi lu mention white shot, kita jadi kayak ngerasa sendiri gak sih nontonnya? Itu dia maksudnya. Ruangnya gede, tapi Iya. cuma satu karakter. Iya, nggak harus sound design horornya ada, tapi pas adegan-adegan biasa pun kita udah creepy takut gitu loh. Iya. Sama pengambilan gambar white shotnya ini, liminal space-nya tuh dapat banget sih. Bayangin aja kita kayak di bioskop yang gede, tapi layarnya juga gede, jadi kayak kita ngerasa kecil gitu di dunia Itu, yang betul, ada di itu situ dia. kecil. Kadang beberapa shot tuh diambil dari bawah, ngambilnya low angle. Sama movement kameranya kalau lu sadar, itu yang gue bilang, tone-nya emang ini film-film ngambil model-model film zaman dulu klasik sih. Kayak zooming kalau Iya, lu iya. sadar. Itu Terus yang still gambar dan
kalau lu suka film horor klasik, menurut gue akan suka sih sama film Long Legs. Gue sadar sih itu yang di awal. Iya. Yang dia kan biasa kalau film mundur, orangnya mundur. Bener. Tapi ini pakai ini langsung zooming aja. Iya, zoom in zoom out gitu. Itu klasik film banget Iya. sih horornya sih. Tapi jadi daya tarik. Iya. Jadi kayak film klasik jatuhnya. Iya. Menurut lu unsur horornya gimana? Unsur apa ya? Jump scare gimana menurut lu? Agak ngandelin jump scare sih kata gue. Jump scare tapi menurut gua nggak diduga. Iya, jump scare kagetnya tuh nggak Beneran ada build kaget. up, nggak Beneran kayak kaget. ngasih warning. Bukan build up ya, bukan model-model jump scare yang udah ada ramuannya ya. Iya, Biasanya iya. dipakai. Ini ya udah langsung aja kaget. Di awal aja opening scene-nya sih guys. Iya. Opening scene-nya aja udah Kata gue gila sih. film Gila ini sih. tuh jump scare-nya dari siang malam tuh nggak beda-beda gitu. Misal mau malam mau siang, kalau jump scare ya udah langsung aja gitu. Nggak ada gerak-gerak dikit dulu, Iya. nggak ada apa dulu. Ini cuman beneran lagi ngapain? Dan bukan Apa bukan jump scare horor yang kayak horor-horor gelap gak sih? Nggak, ini terang, Bener-bener iya. terang. Ini iya, lebih Daylight. ke apa ya? Bukan horor hantu juga sih. Iya, bukan horor hantu. Nah ini kan horornya juga bukan yang tadi gue bilang, ini kan horor bukan horor yang hantu dikejar-kejar, kan Iya. bukan kan? Malah nih model-modelnya Riddler gak sih? Riddler, Zodiac, atau pembunuh berantai yang ngasih Mungkin ya, kode-kode kalau gitu lah. kalau kalian suka Zodiac, ini model-model yang Zodiac Iya. teka-teki si agen FBI ini gimana caranya dia harus memecahkan misteri pembunuhan berantai ya. Jadi ada gabungan antara horor dan Riddler sih. Misteri thriller Misteri gitu ya. misteri. Apa namanya, bikin kita mikir ya. Ya itu sih yang enak, kita jadi ikutan mikir. Iya. Coba menurut lu gimana actingnya si Nicolas Cage? Creepy-nya banget, dapat banget sih. Gua kalau misalkan gua nggak tahu itu Nicolas Cage, kayaknya nggak tahu sih. Make up-nya soalnya nggak Iya. terlalu kelihatan itu Itu dia. Nicolas Cage loh. Film ini harus menang makeup sih kata gue. Gue nggak tahu tuh Nicolas Cage awalnya, sampai gue liat title-nya ada Nicolas Cage as Longlegs. Gua karena udah tahu. Nggak tahu itu, beneran gue nggak tahu itu Nicolas bener. Cage. Kalau kalian sadar nggak tahu loh itu loh make up loh. Jago sih, itu harus Bener loh. setidaknya menang makeup lah. Terus acting, Actingnya, creepy-nya. Tapi menurut gua Nicolas Cage emang underrated sih. iya, Bagus emang sih dia. itu emang harta Jarang karun orang sih. yang lihat dia. Mungkin orang ngelihat dia mungkin sering jadi acting bapak-bapak, jadi acting yang apa ya? Basic-basic. Ya tau lah cara ngomongnya Nicolas Cage ya. Tapi Iya, di sini tuh beda loh. actionnya Dia beda. bisa mengelaborasi karakter Longlegs ini menjadi serial killer yang creepy, terus juga ya model-model mungkin ada unsur-unsur Joker gak sih, kayak yang orang-orang ada. bodoh amat, terus juga seorang penyembah satanik juga. Iya, itu sih yang lu bilang tuh kayak Joker, dia suka tawa-tawa Agak sendiri. kayak Joker Terus ya. gerak-gerakannya kayak gini, terus dia suka gini deh. Ini aneh banget yang gini. Itu sih makanya. Itu aneh sih. Ya jatuhnya kayak Joker lah. Dia nggak peduli mau ditangkap mau enggak, yang penting tujuan dia udah selesai. Dan kalaupun dia mati atau enggak, yang penting tujuan dia udah selesai. Ya. Dan Oke. plot twistnya di sini Plot dapet twistnya banget ya. kita mau bilang tapi Kagetnya, wah shock juga ya menurut gua. Dari itu merecap panjangan cerita dia juga sih menurut gua. menurut gua kalian pun kalau tahu plot twistnya apa, kalian juga nggak bakal paham karena agak-agak susah, Iya. agak susah dicerna kata gua. Oke, kalau menurut lu minusnya gimana sih? Minusnya film ini kata gua nggak ada. Cuman gua nggak suka sama promosinya. Promosinya Kenapa? tuh berlebihan. Menurut lu berlebihan? Iya, gua Berarti nggak sesuai promosi dan kualitas filmnya. sesuai sih. Cuman posternya tuh terlalu melebih-lebihkan, jadi gua ekspektasinya jadi naik gitu. Dan pas gua nonton, oh ya udah oke gini aja. Tapi Oke ya sih. nggak kecewa lah. Gak kecewa, cuman gue udah ekspektasinya tinggi gitu. Kalau gua ngelihat minusnya sih sebenarnya, kalau lu sadar sebenarnya penceritaannya nggak terlalu dalam sih. Iya, itu juga. Tapi rapih. Tapi menurut gua kurang terlalu bisa diekspor dalam sih. Mhm. Kayak menurut gua Riddler nggak terlalu dalam gak sih? Beda kalau misalkan nonton film-film teka-teki model-model Seven, Zodiac tuh gak penggalian teka-teki itu dalam banget ya. Tapi menurut gua di Longlegs sih enggak nih. Mungkin karena durasi juga sih. Iya, cuma Zodiac 100 aja hampir menit ya. 3 jam kan. Ini cuman Sejam 1 jam kan? 40. Iya. Nggak Pendekan sih. ini juga bukan film yang panjang gitu. Jadi ya maklum juga sih. Untungnya rapi lah menurut gua, oke. Iya. Gimana menurut lo bakal ada prequel atau sequel nggak? Kayaknya enggak sih ya harusnya. Iya. Kayaknya enggak sih. Gue gak keberatan sih kalau nggak ada. Kalaupun Iya. ada juga gak keberatan. Hijau-hijau aja gue mah. Kayaknya sih enggak. Kayaknya enggak bakal ada sih sequel. Gue lebih prefer kalau filmnya ada lagi tapi yang extended cut gitu loh. Paham nggak? Bisa Jadi, sih. 1 jam 40 menit jadi 2 jam setengah lah yang Bisa nyeritain bolong-bolongnya itu gimana. Sama sebenarnya nggak se-disturbing itu ya.
nggak sedisturbing itu tapi tetap Ya disturbing. disturbing tapi ya masih level standar. Iya. Biasanya cuma ngasih lihat mayat, ngasih lihat Masih lihat gambar-gambar yang pembunuhannya kayak gimana. Tapi ya udah, nggak yang gimana-gimana banget. gue tuh yang ngeri yang di trailer yang ada cewek pakai pisau terus dia itu tuh ngeri sih. Apalagi gue nonton di layar lebar. Ya, skor dari lu deh. Skor dari gue untuk film Longlegs yang di hype banget, tapi ya gue oke lah 8. Itu gimana? Sama sih, 8. 8. 8 gue juga 8. Not too much ya. Not too much. Not too much, 8. not too less. 8. Mungkin kalau ini lebih disturbing, lebih ini bisa naik. Menurut gue sayang, lebih panjang. sayang aja. Lebih panjang. Lebih panjang. Durasinya kurang. Panjangnya durasinya dan kurangin promosinya. Kayaknya kurang, kayak at least 10-15 menit lagi kali ya. Boleh. Ya jadiin 2 jam aja lah. Ini kan masih 1 jam setengah gitu. Ya Jadiin 2 jam. 2 jaman oke lah. Ya Dan itu ya menurut gua review untuk Longlegs. Untuk kalian menurut gua film horor yang wajib banget ditonton tahun ini menurut gua. ini salah Bagus satu banget. tagline yang itu bener sih, yang best horror of the year, bukan the decade, bukan of Silence Lamb. Best horror after Silence of the Lamb Silence of the Lamb. itu jangan sih. Tapi yang of the year menurut gue oke. Oke lah ya. Ini soalnya. Kalau untuk tahun ini kayaknya iya. Mhm. Kayak apa? Tahun ini setahu gue yang bagus ya. Paling buat lawan ini The First Omen. Iya, The First Omen. The First Omen sih. Menurut gue yang sebelum gue tau Longlegs ya. Iya. Di apa? Di tahun ini First Omen. First Omen Bagus. kata gue lebih rapi sih. First Omen bagus banget. Bagus. Kalau kita banyak sama Longlegs ya, Iya. Disturbingnya dapat juga Longlegs. lebih sadis, lebih disturbing The First Omen kata gue. Iya, Iya. karena itu kan. Iya, ada. Iya, gila sih itu. Masih kepikiran. Itu satu. Ya, menurut gue ya kalau misalkan jadi best horror movie tahun ini ya bisa diperdebatkan lah ya. Mhm, Ya bisa masuk dibuatkan. lah, oke lah. Suka sih akhirnya kita dapet tontonan refreshing film horor bagus setelah gempuran film-film horor Indonesia. Iya, gua hero Indonesia kan diterobos dia sama Longlegs tahun ini. Minggu ini kan ada banyak ya. Iya. Kata gua yang nonton antara nggak Ya tahu minimal Longlegs apa minimal atau minimal satu bioskop, 2 studio nih buat Longlegs. yes, betul. Oke, jangan lupa like dan juga komen kalau kalian udah nonton filmnya. Kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-teman dan kerabat kalian semua buat nonton film Longlegs. Bye bye.